Selamat malam, kita ketemu lagi di mata kuliah perencanaan tata letak fasilitas pertemuan, 3 pertemuan sebelum pertemuan menjelang UAS ya. Kalau untuk, pertemuan minggu lalu itu sebenarnya adalah template ya. Template itu adalah bagaimana cara kalian membuat, gambar. Gambar dari sebuah tata letak yang berdasarkan atas ARC, AAD, dan block plan yang sudah kalian buat gitu ya. Terus kemudian di minggu ini pembahasan teorinya itu mengenai market ya. Sebenarnya untuk template itu di dalam praktikum itu memang dihilangkan ya. Maksudnya dihilangkan itu dikurangi. Karena kalau yang di praktikum yang sebelumnya itu kan menggunakan template. Nah, yang di sekarang untuk praktikum yang sekarang karena praktikumnya daring, jadi template-nya dihilangkan. Sebenarnya kalau template itu adalah penggambaran ya. Kalau coba saya search-kan. Sebentar. Ini saya share dari modul tata letak yang sebelumnya. Maksudnya kalau yang sekarang ini kan sudah revisi ya. Revisi modul. Jadi template itu suatu gambaran itu mengenai tata letak pabrik yang akan dibuat secara detail, dan template ini acuannya dari area allocation diagram atau AAD. Nah, AAD yang kalian buat itu kan juga harus berdasarkan ARC. Jadi pembuatannya itu berturut-turut, mulai dari penentuan ARC, Activity Relationship Chart, terus kemudian Area Allocation Diagram, terus kemudian pembuatan Block Plan, ya kan? Terus kemudian pembuatan market itu sendiri. Jadi template itu adalah awal mula dari pembuatan market. Nah, kalau di semester yang lalu atau tahun sebelumnya, template itu wajib dibuat ya. Pembuatan template-nya di sini secara manual, diberikan kertas atau karton gitu. Biasanya pembuatan template ini besar ya, kertas yang diperlukan. Tapi kalau untuk sekarang template sama marketnya itu dijadikan satu gitu ya. Tapi sebenarnya sih template ini adalah manualnya dari software block plan. Ketika kalian sudah menentukan ada berapa departemen yang dibutuhkan dalam sebuah perencanaan tata letak, kemudian diberikan luas lantainya, jaraknya, terus kemudian semuanya diinput di dalam software block plan. Nah, di dalam software block plan itu nanti kan akan secara otomatis menentukan ada beberapa pilihan
pilihan yang terbaik atau layout pilihan yang terbaik. Nah, yang namanya layout yang di dalam block plan itu juga salah satu contoh template ya. Tapi kalau block plan itu template-nya sudah secara otomatis karena by program. Nah, kalau template di sini itu masih apa sih namanya? Kalau penggambaran biasa masih manual. Nah, kalau di block plan itu nanti akan dipilih layout yang terbaik yang mana. Dari layout yang terbaik itu kemudian akan dibuat marketnya gitu. Nah, sebenarnya kalau market yang bagus itu harus ada apa sih namanya? Harus ada skalanya ya. Nah, kalau misalnya kalian membuat market dengan menggunakan apa sih software apa kemarin untuk pembuatan market softwarenya pakai apa? SketchUp, Bu. Ya, SketchUp. Nah, kalau misalnya di dalam SketchUp itu bisa ditambahkan skalanya, ya harap tolong ditulis skalanya gitu. Terus kemudian departemennya apa saja gitu. Tapi sebenarnya sih tidak menutup kemungkinan bahwa untuk pembuatan market itu apa sih namanya? Dengan menggunakan software selain SketchUp. Kalau misalnya kalian bisa menggunakan AutoCAD gitu, atau misalnya program yang lain yang sekiranya kalian familiar, ya silahkan. Kalau misalnya marketnya itu bisa dibuat 3 dimensi, ya silahkan. Jadi tidak harus menggunakan SketchUp ya. Gitu. Kemudian balik lagi ke template. Jadi template ini apa sih namanya? Merupakan gambaran detail dari AAD, Area Allocation Diagram yang telah dibuat sebelumnya. Jadi informasi yang dalam template itu ada tata letak kantor dan perayatannya, tata letak pelayanannya dari pabrik, tata letak bagian produksi, aliran setiap material, jumlah mesin yang dibutuhkan, dan tata letaknya secara detail. Nah, itu template-nya. Jadi template di sini apa sih namanya? Menggunakan beberapa bentuk aliran. Nah, ini ada aliran lurus, aliran L, aliran U, O, dan serpenting atau S. Nah, aliran ini dibuat berdasarkan apa sih namanya? Kaitan antar departemen. Misalnya kalau untuk suatu produk tertentu atau apa namanya part tertentu itu misalnya melalui mesin satu aliran produknya atau aliran mesinnya itu melewati produk satu dan produk dua, berarti dia menggunakan aliran yang lurus atau I gitu. Kemudian apabila ada aliran yang kalau aliran U itu aliran U ini misalnya dari mesin satu, kedua, terus kemudian balik lagi ke satu gitu. Itu namanya aliran U. Jadi setiap pemrosesan produk itu kan mempunyai alirannya masing-masing. Jadi itu nanti bisa digambarkan di dalam suatu template. Jadi kalian juga harus bisa membaca kalau misalnya nanti ada template, terus kemudian ada aliran-aliran yang di sini, aliran L, U, O gitu, atau aliran S di sini gitu. Itu artinya apa? Oh berarti itu dari departemen satu
ke departemen yang lain gitu secara bolak-balik misalnya. Kalau aliran lurus ya berarti ya mungkin tahapannya itu bisa jadi apa sih namanya secara berurutan. Tapi kan untuk penanganan beberapa jenis produk tertentu itu kan terkadang ada yang bolak-balik gitu. Sudah menggunakan mesin yang satu situ, terus kemudian ke mesin 2 balik lagi ke mesin yang pertama. Nah itu tergantung ya. Tapi kalau yang sekarang ini kan pabriknya ceritanya masih pabrik troli. Nah, kira-kira kalau pabrik troli itu menggunakan aliran material atau aliran bahan yang mana? Gitu. Apakah yang L, I, U, O, atau S ini? Gitu. Ini tergantung dari jenis mesinnya juga yang kalian gunakan itu seperti apa. Nah, antara satu kelompok sama kelompok yang lain pasti kan berbeda ya untuk aliran material atau aliran bahannya sini. Aliran material, aliran produk, atau aliran bahan itu hampir sama. Nah, setelah kalian membuat template-nya kan sudah jelas alirannya antara satu departemen ke departemen lain itu alirannya seperti apa. Kemudian dibuatlah maket. Nah, maketnya ini sini kan sebenarnya maket itu adalah bentuk tiruan ya, atau bisa jadi nama lainnya itu prototype dalam ukuran yang kecil. Nah, maket ini bisa tergolong dalam media visual 3 dimensi. Itu sebuah bentuk model miniatur yang dibuat dari desain yang dirancang atau yang akan dirancang. Maket sebuah bangunan yang akan kalian buat nanti itu adalah model dari bangunan yang sebenarnya, tapi bukan simulasi karena tidak untuk menggambarkan proses. Jadi maket itu di situ prototipenya aja dari bangunan yang sebelumnya. Kalau selama kuliah online atau daring sekarang ini tidak perlu membuat maket secara fisik ya. Tapi kalau waktu zamannya kelompoknya Gusti itu TI 17 itu masih harus membuat maket secara fisik gitu. Jadi maketnya ini juga harus berhubungan dengan template yang sebelumnya. Block plan yang dipilih itu layout yang mana gitu. Nah, block plan itu juga harus berdasarkan ARC dan AAD-nya juga. Jadi tidak asal langsung menentukan layout marketnya itu seperti apa, tetapi harus ada dasarnya terlebih dahulu. Gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau bertanya di bab lain selain ini, silakan. Sambil mereview juga. Mana? Ada yang mau bertanya? Oke, dipersilakan. Jangan lupa minggu depan itu materi teori itu juga sudah tidak ada ya. Karena minggu depan 2 minggu sebelum UAS itu, apa sih namanya? Itu sudah masuk presentasi. Baik teori atau praktikum itu jadwalnya sudah jadwal presentasi. Jadi tolong siapkan waktu untuk presentasi kalian itu dengan sebaik-baiknya ya. Karena presentasi ini adalah salah satu cara
melatih kalian atau trial kalian itu untuk menjadi seorang presenter yang baik, apalagi nanti akan selain di seminar praktikum, kalian juga akan melakukan seminar kerja praktek ya. Seminar kerja praktek itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Setelah seminar kerja praktek, kemudian ada KKN. KKN itu juga ada ya presentasinya, tapi secara kelompok. Terus kemudian setelah KKN ada seminar proposal tugas akhir. Kemudian ada yang terakhir, tahapan yang terakhir yaitu sidang tugas akhir. Jadi nanti saya akan melihat dari presentasi kalian, apakah kalian sudah cukup menguasai dari laporan praktikum yang sudah kalian buat gitu. Nanti akan ketahuan pada saat di presentasi. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Saya, Bu. Ya, siapa? Tanya, Bu. Siswanto. Silakan. Terkait ini, Bu. Maaf, yang terkait SIPT itu sampai sekarang masih belum masuk ya, Bu, dana yang kita setorkan terakhir itu. Kamu sudah tanya ke ini belum? Ke bagian keuangan? Sudah, Bu, tapi nggak dibalas. Tapi belum nyamperin ke sana lagi sih. Baru via WA. Oh, baru WA ya. Kalau Iya. bisa sih langsung aja coba. Tapi jam kerja aja ya. Apa kamu kerja ya? Jadi nggak bisa ke kampus? Iya. Ya, paling bisanya hari Sabtu. Iya, coba aja hari Sabtu, tapi pagi gitu. Tapi semuanya sih, Bu, selain saya ada juga sih teman yang belum masuk dananya. Takutnya lagi trouble apa ada kesalahan dari bank atau gerahanya apa gimana gitu. Waduh, saya kurang ngerti kalau soal pembayaran bagian keuangan, saya kurang ngerti. Ya, coba aja kalau misalnya Siswanto nggak bisa, ini belum bisa ke kampus, coba aja langsung temennya perwakilan salah satu menanyakan gitu. Oh, oke, Bu, nanti coba koordinasi, Bu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Tulus. Silakan. Itu presentasi PTLF sama kayak Sisprot, Bu, masih online. Ya, betul, masih online terus. Sementara Seminar masih. KB juga sama, Bu. Iya, betul, online semua. Ya. Cuma mau nanya itu aja, Bu. KP walaupun online juga ya, tetap harus dipersiapkan sebaik mungkin ya. Soalnya, sebentar.